Penjara Aomori, Jepang, 1936. Yoshi Shiratori berjalan mondar-mandir di dalam sel penjaranya, merenungkan bagaimana dia bisa dituduh melakukan kejahatan yang tidak dia lakukan. Tidak seharusnya dia menjalani sisa hari-harinya sebagai tahanan. Dia harus melarikan diri dari tempat yang kotor, kejam, dan dingin, di mana dia diperlakukan buruk setiap hari. Tapi, bagaimana caranya? Tidak mudah untuk melarikan diri dari penjara Aomori, jadi dia harus cerdik dan sabar untuk bisa menyusun rencana yang matang. Shiratori memulai dengan mengamati rutinitas para penjaga. Dia sadar satu kesalahan kecil saja bisa berakhir buruk baginya. Jadi dia harus mengingat setiap gerakan mereka dengan sangat akurat. Setelah mempelajari jadwal mereka selama berbulan-bulan, dia menyadari ada jeda 15 menit dalam waktu patroli mereka, dari pukul 5.30 hingga 5.45. Itulah kesempatannya. Dia menemukan celah untuk melarikan diri. Tapi kemudian ada masalah soal bagaimana dia akan membuka kunci selnya. Shiratori tidak mudah menyerah hanya karena satu masalah kecil. Para tahanan diberi ember mandi saat berada di tempat pemandian. Yang mengejutkan, Shiratori menyadari ember-ember itu dibalut cincin penyangga logam yang bisa digunakan layaknya kawat. Lalu, suatu hari, dia menyelundupkan satu ember ke dalam selnya dan menunggu waktu untuk bebas. Saat jam menunjukkan pukul 5.30 dan situasi sudah aman, Shiratori pun bergerak. Tangannya gemetar karena kedinginan saat mencoba membuka kunci. Ditambah lagi, rasa takut akan tertangkap. Butuh beberapa menit, tapi akhirnya dia bisa menendang pintu selnya dan berlari menuju kebebasan. Pada pukul 5.45, penjaga kembali dan memeriksa selnya. Bagi mereka, semuanya tampak. Pukul 5.45, penjaga kembali dan memeriksa selnya. Bagi mereka, semuanya tampak normal. Shiratori tertidur pulas di tempat tidurnya. Tapi tentu saja, mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya bukan dia yang berada di balik selimut itu. Sebelum pergi, Shiratori meletakkan potongan-potongan papan lantai di atas kasurnya untuk mengelabui para penjaga dan mengulur waktu. Jadi, tidak ada yang curiga sampai keesokan paginya. Tapi saat itu, Shiratori sudah menghilang. Ini baru permulaan dari kisah Shiratori yang kemudian dikenal sebagai pesulap pembobol penjara legendaris. 3 hari setelah pelarian pertamanya, Shiratori tertangkap lagi ketika hendak mencuri persediaan di rumah sakit, dan dia pun kembali ke penjara. Kali ini, dia dijatuhi hukuman seumur hidup atas upaya pelariannya. Dia tidak punya harapan untuk bertemu istri dan putrinya lagi. Semua perencanaan selama berbulan-bulan itu sia-sia, dan parahnya lagi, pada tahun 1942, dia dipindahkan ke penjara Akita yang kondisinya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Para penjaga yang mendengar tentang upaya pelariannya bertekad untuk memberinya pelajaran. Selain semua pekerjaan kasar yang harus dia lakukan, dia dipaksa untuk tidur di lantai beton yang keras selama musim dingin yang parah. Dan saat tidak bekerja, dia ditempatkan di sel isolasi dalam waktu lama untuk memastikan dia tidak akan pernah bisa berusaha melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Nah, sel isolasi ini dirancang khusus untuk mencegah tahanan kabur. Sel ini sangat kecil, memiliki langit-langit sangat tinggi, dan dinding tembaga halus yang tidak bisa dipanjat. Selain itu, tidak ada sinar matahari sama sekali. Satu-satunya jendela di dalam sel adalah jendela kecil yang terletak di langit-langit. Ditambah lagi, Shiratori selalu diborgol dan diperlakukan buruk oleh para penjaga. Meski begitu, salah satu dari mereka, Kobayashi, merasa kasihan padanya dan mencemaskan kondisinya. Karena itulah Kobayashi mengeceknya sesekali, yang membuat kehidupan Shiratori yang menyedihkan sedikit lebih tertahankan di dalam tempat mengerikan ini. Pada malam badai tanggal 15 Juni, sekitar tengah malam, para penjaga mengintip ke dalam sel isolasi dan terkejut bukan main. Shiratori menghilang, dan yang tersisa hanyalah borgolnya. Tapi, bagaimana dia melakukannya? Pertama,
Shiratori tahu semua trik untuk melepaskan diri dari borgol, bukannya? Pertama, Shiratori tahu semua trik untuk melepaskan diri dari borgol, jadi borgol itu tidak mempan padanya. Setelah tangannya bebas, dengan menekan telapak tangan dan telapak kakinya pada dinding tembaga yang halus, dia memanjat dinding yang tidak bisa dipanjat itu dengan mudah. Jendela langit-langitnya tertutup rapat, tapi Shiratori menyadari rangka kayu di sekelilingnya mulai membusuk. Jadi, malam demi malam, dia memanjat ke sana saat para penjaga tidak melihat dan melepaskan bingkai sedikit demi sedikit. Dia akhirnya berhasil merusak bagian yang berkarat. Tapi, dia menunggu sampai badai datang, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mendengar langkah kakinya di atap. 3 bulan kemudian, Shiratori mengetuk pintu rumah orang yang ia kira adalah temannya, Kobayashi. Dia ingin Kobayashi berdiri di sisinya saat dia berjuang melawan sistem penjara yang korup. Karena Kobayashi satu-satunya penjaga yang menghormatinya, Shiratori merasa bisa mempercayainya untuk melakukan hal yang benar, tapi ini merupakan kesalahan besar. Saat Shiratori pergi ke kamar mandi, Kobayashi langsung memberitahu pihak berwenang Shiratori ada di sana. Jadi, Shiratori ditangkap dan dikirim kembali ke penjara untuk ketiga kalinya. Karena dia sudah melegenda pada saat itu, pihak berwenang ingin memastikan dia tidak bisa melarikan diri untuk ketiga kalinya. Jadi, mereka mengirimnya ke penjara Abashiri yang sangat terkenal dan memiliki keamanan super canggih. Penjara ini terletak di bagian utara negara itu dan sering turun salju, sehingga tidak ada tahanan yang berani melarikan diri dengan seragam tipis mereka. Awalnya, dia dijebloskan ke dalam sel terbuka yang terpapar suhu dingin ekstrim saat masih mengenakan seragam penjara musim panas, dan para penjaga sangat jahat kepadanya. Suatu kali, dia sangat marah sampai-sampai dia mematahkan borgolnya di depan mereka, tapi itu hanya memperburuk keadaan. Dia dikurung di dalam sel dengan mengenakan belenggu besi berat yang dipasang di pergelangan kaki dan tangannya, yang membutuhkan waktu 2 jam untuk dibuka oleh seorang pandai besi. Shiratori bersumpah akan melarikan diri, tapi kali ini semuanya tampak mustahil. Tapi lagi-lagi dia menemukan cara. Setiap hari, ketika penjaga mengantarkan makanan untuk para tahanan, Shiratori meneteskan sup miso ke belenggu besinya dan celah makanan di pintu selnya. Hal ini perlahan-lahan melemahkan besi tersebut, dan akhirnya dia bisa melepaskan diri dari rantainya. Tapi, lubang itu masih terlalu kecil untuk memuat satu orang. Jadi Shiratori memelintir bahunya sendiri untuk menyelinap keluar dari lubang itu. Tapi, lubang itu masih terlalu kecil untuk memuat satu orang. Jadi Shiratori memelintir bahunya sendiri untuk menyelinap keluar dari lubang itu. Sekali lagi, dia berhasil kabur dan menjadi orang pertama yang berhasil kabur dari penjara Abashiri. Dia bersembunyi selama lebih dari 1 tahun, tapi kemudian tertangkap lagi setelah bertengkar dengan seorang petani karena mencuri tomat di ladangnya. Pihak berwenang tidak mau memberi kesempatan pada pria itu, dan mereka mengurungnya di penjara Sapporo. Satu-satunya lubang di selnya lebih kecil dari kepalanya, dan ada penjaga yang berdiri di depannya sepanjang waktu. Jadi, bisa dibayangkan betapa terkejutnya mereka ketika suatu malam para penjaga tidak bisa menemukan Shiratori di sana. Kali ini, Shiratori berhasil melarikan diri dengan menggali terowongan tepat di bawah tempat tidurnya menggunakan mangkuk sup miso. Dia hidup bebas selama 1 tahun hingga suatu hari, seorang polisi duduk di sampingnya di bangku taman. Polisi tersebut tidak menyadari identitas aslinya, tapi Shiratori sangat tersentuh oleh sikap baik hati petugas tersebut, sehingga memutuskan untuk mengungkap identitasnya. Dia ditangkap sekali lagi, tapi kali ini setelah meninjau kembali kasusnya, pengadilan mencabut kondisi hukumannya yang keras dan mengirimnya ke penjara Fuchu yang lebih nyaman di Tokyo, di mana dia dibebaskan lebih awal karena berkelakuan baik. Dia akhirnya bisa berkumpul kembali dengan putrinya sebagai orang yang benar-benar bebas.